Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tarawih yang saya muliakan karena Allah, pada malam yang ke-14 ini, ya, Allah masih bersama kita. Allah masih membuktikan kepada kita bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah. Sehingga dengan kasih sayang Allah itu, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah, yakni sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir berjamaah, dan juga pada malam hari ini kita rencanakan insyaallah mudah-mudahan malam pembinaan tentang ibadah. Semua rangkaian ibadah pada malam hari ini yang telah kita lakukan dan yang akan kita laksanakan, semoga Allah limpahi rahmat, jadikan ibadah yang diterima sisinya dan ilmu yang bermanfaat untuk kita lakukannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita doakan pada Allah, semoga tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak yang dimuliakan Allah, ibu ada di belakang. Ada yang ibu ada? Ada. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Bapak pengurus kita telah merencanakan kegiatan untuk dengan malam pembinaan ibadah. Dalam kegiatan pembinaan ibadah ini, kita dalam tausiah singkat ini ada sebuah pertanyaan, yaitu sudahkah tercapai yang diharapkan oleh bulan Ramadan? Apa yang diharapkan oleh bulan Ramadan itu yang telah diperintahkan Allah kepada kita, yaitu ada 3 hal, 3 macam yang harus disampaikan, yang harus dicapai, yang harus diusahakan oleh kita selaku orang beriman dan hamba Allah yang dituntut dalam bulan Ramadan itu, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, itu adalah 3 macam. Storing sengaja dimatikan. Storing hidupkan. Ada 3 macam yang harus kita cari, yang harus kita usahakan selama 30 hari dan selama 30 malam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa puasa itu adalah memang berat. Apalagi bagi kita bapak-bapak hari ini yang sedang dan aktif bekerja.
berusaha mencari nafkah di bulan Ramadan ini. Tapi yakinlah Bapak dan Saudara bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah sebagai ujian Allah pada kita di bulan Ramadan itu. Apa yang telah kita lakukan itu, sanggupkah kita melewati ujian-ujian ini? Karena Allah itu akan menguji kita Bapak dan Saudara. Ada 5 ujian internasional, bukan ujian nasional. Kalau anak pelajar siswa itu ujian nasional namanya. Tapi kalau kita ujian internasional Allah berikan tingkat dunia. Asal namanya manusia tetap akan diuji. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, saya akan menguji sedikit saja manusia itu. 5 macam ujian. Salah satu di antara yang 5 itu adalah akan diuji dengan rasa haus dan lapar. Itu dia. Jadi di Ramadan ini Bapak dan Saudara, kita diuji dengan rasa haus, rasa lapar. Nah, mampukah kita melewati ujian itu dengan suasana yang sekarang, dengan suasana yang sulit, berat? Sering kita dengar bapak kita pulang kerja, berbuka di jalan, mau pergi bekerja, sholat subuh sudah masuk, kita harus berangkat kerja. Itu berat, perjuangan. Padahal sholat subuh itu luar biasa pahalanya. Jangankan sholat subuh wajibnya, qoblah subuhnya saja itu pahalanya kalau bisa kita lakukan adalah seisi mukmin dan damai. Itu qoblah subuh, apalagi sholat subuh. Dia Rasul itu Bapak dan Saudara. Makanya kita selaku orang-orang beriman, hamba Allah, suami dari istri kita, ayah dari anak-anak kita, kita berjuang untuk mereka, untuk menafkahi. Yakinlah Bapak dan Saudara, yang kita usahakan itu mungkin kita nggak mampu bersedekah pada orang lain. Nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita itu adalah sedekah. Jadi kan kita pergi berangkat bekerja itu adalah karena Allah. Insya Allah Allah beri kita kekuatan. Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi Allah menguji kita, terutama di bulan Ramadan ini. Allah memberi kita kekuatan, Allah memberi kita kesempatan untuk mencari yang 3 hal ini selama 30 hari dan 30. Kita dideklarkan, kita dilatih selama 30 hari, 30 malam. Dilatih menahan haus dan lapar, dilatih untuk disiplin beribadah. Karena bulan Ramadan itu Bapak dan Saudara, dia punya paket ibadah. Jadi bukan paket lebaran saja, Ramadan itu juga punya paket ibadah. Nah, agar kita memperoleh apa yang diharapkan oleh Ramadan itu, kita penuhi paket-paket Ramadan itu. Apa paket Ramadan? Yang pertama, salat. Itu salat wajib dan dilengkapi dengan salat sunat rawatib. Ada 12 rakaat
yang sering dilakukan oleh Rasulullah. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya, 12. Itu yang selalu Rasulullah lakukan dan disebut dengan sholat sunat muakkadah. Itu salat sunat yang mendekati, mendampingi sholat wajib, yang menyempurnakan amalan-amalan sholat wajib kita. Bapak dan saudara, perlu kita ketahui Bapak, yang wajib kita lakukan belum tentu sempurna, tapi yang sunat kita lakukan sebagaimana pengertiannya. Sunat apabila kita lakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang wajib kita lakukan ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Nah, mengerjakan ini belum tentu kita sempurna. Belum tentu kita sempurna. Mungkin karena kita sering ingin cepat-cepat berangkat kerja, tidak maksimal. Jadi disempurnakanlah kekurangan-kekurangan yang wajib itu oleh ibadah sunat. Jadi itu paket Ramadan yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Tidak ada arti puasa bagi kita kalau sholat kita lalaikan. Jadi kata Rasulullah, banyak hamba-hambaku yang melaksanakan ibadah puasa, umatku yang melaksanakan ibadah puasa, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, kecuali yang didapatkan oleh mereka adalah rasa haus dan lapar. Jadi itu Bapak, sia-sia kita kalau puasa kita sudah letih, haus ditahan, lapar ditahan, lalu sholat kita lalaikan. Makanya belum sempurna paket Ramadan. Terus paket amal Ramadan itu yang ketiga adalah zakat fitrah. Jadi Bapak dan Saudara, zakat fitrah adalah bagian paket amalan Ramadan. Makanya maaf Bapak dan Saudara, seharusnya di saat ini kita sudah menentukan berapa ukuran zakat fitrah kita, siapa panitia-panitianya yang akan mengumpulkan, dan sudah ada dalam catatan-catatan kita siapa-siapa yang berhak. Karena zakat fitrah itu Bapak dan Saudara, awal mulai membayarnya adalah apabila Ramadan sudah masuk. Kapan berakhir pembayarannya? Sebelum khatib naik mimbar di saat hari raya Idul Fitri. Itu batasan. Jadi sebelum khatib naik mimbar di saat sholat Id, lahir seorang anak, bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu Bapak dan adalah zakat nyawa, zakat roh. Itu terkait dengan pribadi seseorang. Oh, kalau dia miskin, lalu banyak orang bersedekah pada dia. Kapan wajib zakat fitrah itu? Selagi ada bahan makanan di saat hari raya itu berlebih, wajib dia bayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat nyawa, pajak nafas kita, pajak roh kita kepada Allah. Jadi jangan sampai dilalaikan. Di ujung-ujung kita sempurnakan dulu pakaian lebaran anak-anak, sudah berlebih nanti baru bayar zakat fitrah, jangan. Jadi sia-sia konyol kita pada Allah.
Jadi utamakan itu, selesaikan itu dulu. Berapa ukurannya? Mohon kepada bapak-bapak kita pengurus, tempelkan, umumkan kepada jamaah kita. Siapa panitianya? Kapan dibayar? Ini itu termasuk salah satu rangkaian ibadah puasa. Kemudian yang keempat, rangkaian ibadah puasa itu adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik pribadi maupun secara berkelompok. Ditargetkan kita dalam 1 bulan itu khatam. Bapak dan saudara, mohon maaf, mudah-mudahan tidak termasuk ini apa ya, mudah-mudahan Allah tidak menilai kita sebagai seorang yang sombong. Saya 1 minggu pertama tidak kata itu targetnya. Alhamdulillah. Jadi karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Siapapun manusianya, Islam kalian, Kristen kalian, Hindu kalian, menurut Allah kitabnya Al-Quran. Cuma saja Bapak dan Saudara, kenapa saudara-saudara kita itu memilih agama yang lain? Karena itu pilihan. Kehendak Allah itu kita ini semuanya adalah Islam. Innad dina indallahi Islam. Jelas. Jadi agama yang Allah itu adalah Islam. Apa kitabnya? Adalah Al-Quran. Hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan di bulan Ramadan ini pas tanggal 17 Ramadan. Surat yang pertama turun itu adalah yang dibacakan oleh imam kita tadi. Ada tadi dalam 1 rakaat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi isinya adalah baca. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk membaca, untuk belajar. Makanya Bapak dan Saudara, utlubul tuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke yang mana. Artinya apa? Jadi Al-Quran itu menuntut kita untuk membaca, cari ilmu, menuntut ilmu, belajar. Saya salut dengan bapak saya yang ada di sini, berusaha jadi imam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan berikutnya kita buatkan jadwalnya, Pak. Siapa imam malam hari ini, siapa kursi. Gampang saja Bapak. Kalau kita sholat sekelas, mulai saja kita dari salah-salah Al-Humazah, wa ilul likulli humazatin lumazah, itu 11 itu sampai Anas. Kata 10 di atas. Wa ilul likulli humazatin lumazah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila fi quraish aitalladzi inna a'tayna kullal kafirun zaja ala surat apa tiada qul huwallahu ahad binas qul a'udzu sudah 11. Tidak sulit. Jadi mudah-mudahan kita Ramadan yang akan datang semuanya bisa jadi. Amin. Kan pembinaan kita kan seperti itu Pak ya. Iya. Itu cuma bacaan kita aja yang kita perbaiki, mau irama atau tidak, yang penting bacaannya sudah benar. Sudah menurut ada ilmu tajwid. Tapi kalau untuk ingin berirama, ini kan guru ini, di sini sudah ada semuanya belajar. Ada yang kori-kori internasional ada sini, mau iramanya apa, silakan kita belajar.
di situ. Ada yang takbir, ada yang tilawah. Di mana imamnya. Jadi alhamdulillah semenjak saya jadi garim masjid, saya akan jadi garim masjid juga dari tahun 87. Saya sudah jadi garim masjid sampai tahun 89 berkeluarga. Tahun 2000 diangkat PNS sampai 2023. Alhamdulillah. Jadi memang kita orang masjid itu, orang rajin ibadah itu Allah beri petunjuk. Itu ada anak didik saya satu orang dulu waktu saya jadi garim di masjid, karena orang tuanya nggak mampu. Dia kalau di Padang itu kan garim masjid itu kan jamaah yang mengantarkan makanan setiap hari. Jadi kebetulan yang murid saya itu dia selalu dengan saya makan karena orang tuanya tidak mampu, orang tuanya miskin. Ya saya akhirnya sekarang dia jadi masinis kereta api di Jogja. Alhamdulillah. Jadi ternyata orang-orang yang selalu cinta dengan rumah Allah itu Allah juga akan mencintai.